Ringkasan meditasi Alkitab kuartal 1 pelajaran kelima dengan judul Bersinar seperti cahaya di malam hari. Judul itu adalah potongan kalimat dari apa yang ditulis Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Filipi. Ternyata ungkapan manusia memancarkan cahaya bukanlah sekedar metafora moral, tapi juga realitas fisik. Manusia tidak diciptakan untuk mencari cahaya di luar dirinya, melainkan untuk mengingat cahaya yang telah diembuskan ke dalamnya. Kitab Kejadian menegaskan bahwa manusia hidup karena nafas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam tradisi spiritual Ibrani dan Yahudi, nafas ini bukan sekedar oksigen, melainkan roh ilahi, disebut ruah atau pneuma. Tubuh memberi bentuk, jiwa memberi kesadaran, tetapi roh memberi cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan inilah yang menutupi ketelanjangan manusia pertama, seperti pakaian terang. Layaknya Allah yang diselimuti terang, demikianlah manusia terbuat segambar dengan penciptanya. Mazmur 104 ayat 1-2. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi, roh yang dihembuskan oleh Tuhan kepada manusia itulah yang melahirkan realitas terang di dalam manusia. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tubuh manusia mengandung cahaya sebagai hasil sampingan dari reaksi biokimia yang melibatkan radikal bebas. Para ilmuwan pernah membuktikan cahaya ini selama 3 hari pada 5 pemuda sehat yang ditempatkan bertelanjang dada di depan kamera. Mereka duduk di ruangan dengan kegelapan sempurna dan kedap cahaya selama 20 menit setiap 3 jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Cahaya tubuh yang dipancarkan mencapai puncaknya pada sore hingga malam, terutama pada bagian wajah. Cahaya ini memang 1000 kali lebih redup daripada tingkatan yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Singkatnya, cahaya ilahi ini meredup alias hampir padam ketika manusia pertama jatuh ke dalam keraguan terhadap janji Allah. Pengetahuan tentang asal-usul manusia itu menjadi gelap di kedalaman jiwanya. Itulah yang menyebabkannya meluapkan rasa bersalah, takut, malu, marah, dan menyesal. Itulah ketelanjangan. Kejatuhan manusia bukan pemusnahan roh ilahi, melainkan pengaburan kesadaran akan realitas roh atau cahaya tersebut. Dosa, luka, trauma, dan ego telah menutupi cahaya, mengaburkan kemuliaan, dan memecah keutuhan batin. Maka dengan pelbagai cara, Allah mengirim pengetahuan untuk memulihkan citra atau cahaya kemuliaannya itu. Pengetahuan itu semestinya kembali dengan frekuensi kesadaran yang menyentuh kedalaman jiwa manusia. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kedahsyatan dan keajaiban penciptaan manusia tidak terletak pada daging, tulang, darah, organ, struktur, dan jaringannya. Sebab itu semua mati dan fana. Namun sejatinya terletak pada entitas roh ilahi yang dihembuskan dan yang memantik cahaya kehidupan. Jiwa manusia harus kembali menyadari asal-usul sejatinya itu. Panggilan pemulihan akan asal-usul inilah yang digemakan di sepanjang zaman. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tubuh akan menua, ego akan runtuh, prestasi akan berlalu. Namun roh ilahi, itulah cahaya kemuliaan manusia yang tetap bersinar karena ia berasal dari yang kekal. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 27 Januari 2026 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari
Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.